Jadi tergantung ya, kita mau berat badan tuh mau turun seperti apa gitu. Tujuannya apa turun berat badan? Kalau ingin berat badannya turun dan kesehatan, Anda harus tahu apa yang kita makan itu gimana efeknya terhadap kesehatan kita gitu. Tiap orang pasti beda-beda ya tujuannya. Pola makan saya ini pagi, siang, sore atau malam pasti berbeda-beda setiap orang. Tergantung dari tujuannya. Ada orang yang menjaga pola makannya dengan tujuan menurunkan berat badan. Ada juga yang ingin menambahkan berat badan. Ada juga yang ingin menambahkan massa otot. Ada yang tujuannya untuk kesehatan. Jadi masing-masing pasti berbeda. Kalau Anda hanya ingin menambahkan atau mengurangi berat badan saja, ya Anda bisa pakai cara-cara seperti menghitung kalori. Jadi kalori dari kebutuhan Anda perkecil kalorinya yang Anda masukkan. Jadi Anda makan lebih sedikit. Caranya seperti itu. Mungkin Anda makan pagi dengan roti dan telur, mungkin satu aja. Kemudian jam 10, jam 11 Anda minum kopi dengan sedikit gula. Jam 12 atau jam 1 Anda makan nasi 2 sendok mungkin dengan 1 rendang dan udah itu aja. Mungkin sore Anda makan buah, makannya sedikit-sedikit jadi ada sisa makanan buang. Atau Anda beli makanan kemudian dibagi-bagi, satu makanan ini beberapa kali makan. Kalau Anda ingin dengan cara menghitung kalori, artinya makan lebih sedikit daripada yang kita keluarkan. Kalori yang masuk sama kalori yang keluar harus lebih banyak yang keluar dengan pekerjaan Anda dengan olahraga. Jadi Anda berolahraga dengan makan sedikit. Anda aktivitas dengan makan sedikit, tetap makan tapi sedikit. Jadi hitungan kalori, berapa kalori yang masuk, berapa kalori yang keluar. Itu yang Anda lakukan kalau tujuannya hanya untuk mengurangi berat badan. Atau Anda makan yang banyak, makan yang kenyang, tapi olahraga Anda mesti luar biasa. Pagi Anda olahraga, sore Anda olahraga, makan lagi, pagi olahraga, sore Anda olahraga gitu. Itu tujuan untuk mengurangi berat badan. Cara lain yaitu dengan puasa, intermittent fasting, puasa berjeda. Ada yang bilang pola makan yang pakai jam yang dihambat, yang dibatasi. Misalnya makan dari satu hari itu makan, yang boleh makan tuh 8 jam, Anda bisa makan sebanyak-banyaknya di situ. Misalnya dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Jadi jam 8 malam sampai jam 12 siang itu puasa. Atau mungkin Anda kurangin lagi dari 6 jam. Bisa juga menurunkan berat badan. Bisa. Tapi cara ini susah dimasukkan kalau misalnya Anda ingin menjaga kesehatan, terutama Anda udah punya tipe 1 atau tipe 2 diabetes mellitus, atau sakit gula, atau sudah mulai resistensi insulin. Susah benerinnya. Karena setiap kali makan, Anda akan menaikkan insulin. Karbohidrat itu naiknya banyak, kemudian protein di bawahnya untuk menaikkan insulin, dan lemak yang paling bawah. Jadi kalau kita makan makanan yang mengandung lemak, itu tidak membuat lonjakan insulin. Jadi kalau cara menghitung kalori, intermittent fasting, itu bisa menurunkan berat badan, tapi mungkin tidak cocok untuk Anda yang ingin mendapatkan kesehatan. Karena apa yang kita makan itu akan berbeda di badan. Coba bayangkan kalau misalnya kita makan tinggi karbohidrat, rendah lemak, seperti yang biasa kita dengar ya, makan makanan rendah lemak. Kalau makan rendah lemak berarti yang lain tinggi dong. Kalau nggak kan kita kelaparan. Kalau kita masukkan tinggi karbohidrat, yang pasti akan tinggi yaitu insulin. Yang kalau Anda masukkan terus-terusan, Anda badannya bagus, turun berat badan, tapi bisa jadi suatu saat Anda akan mengalami resistensi insulin. Karena terlalu banyak karbohidrat yang masuk, insulinnya akan tinggi. Bagaimana kalau kita makan yang tinggi lemak dan rendah karbohidrat? Insulin kita akan terjaga. Kalau kita makan karbohidrat, insulin akan bekerja untuk mengurangi gula di dalam tubuh kita, sehingga dia akan pakai karbohidrat atau gula tersebut menjadi tenaga. Dan kalau lebih, dia akan berubah jadi lemak. Bagaimana kalau kita makan tinggi lemak? Insulinnya nggak akan tinggi. Lemak tersebut akan dipakai menjadi tenaga. Kalau dia berlebih, dia akan disimpan juga. Tapi kita tidak meninggikan hormon insulin kita. Jadi kalau Anda sudah ada gejala diabetes atau Anda trigliserid Anda sudah tinggi, tidak cocok lagi makan makanan yang karbohidratnya tinggi. Anda bisa turun berat badan, tapi trigliserid Anda tetap tinggi. Jadi tergantung ya, kita mau berat badan tuh mau turun seperti apa gitu. Tujuannya apa turun berat badan? Makanya harus tahu tujuannya dulu.
Kalau ingin berat badannya turun dan kesehatan, Anda harus tahu apa yang kita makan itu gimana efeknya terhadap kesehatan kita gitu. Nah, kalau kita lakukan cara intermittent fasting, kita juga mesti pikirkan kapan kita puasa, kapan yang kita boleh makan. Jadi memilih jenis makanan dan mengatur kapan kita makan itu sama pentingnya. Kalau kita ikut irama sirkadian di tubuh kita, yaitu mulai dari pagi hormon yang bekerja itu kortisol, insulin, epinefrin, adrenalin, kemudian dari mulai sore mulai hormon yang melatonin, glukagon bekerja untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan akibat aktivitas kita. Kalau pagi kita bekerja melakukan aktivitas, itu akan merusak sel-sel kita termasuk otot karena kita bekerja olahraga di situ. Disitulah saatnya sebaiknya puasa. Kenapa? Kalau kita lakukan aktivitas yang bekerja itu hormon kortisol, adrenalin, epinefrin, jantung kita bekerja, otot kita bekerja. Tapi kalau kita kasih makan, masuk ke lambung, saraf yang bekerja adalah saraf parasimpatetis, berlawanan dengan aktivitas kita. Makanya ada beberapa orang yang merasakan habis makan justru pagi justru lemes, ngantuk. Makan siang juga seperti itu. Jadi sesuaikan dengan itu. Belum lagi misalnya saya makan pagi karena saya nggak bisa kalau nggak makan pagi, makan siang karena di kantor ada jatah makan atau sama teman makan, sama teman-teman makan, malam saya nggak usah makan deh, nggak usah makan. Bayangkan kalau itu di kehidupan Anda, di keluarga Anda, pagi susah ketemu anak, ketemu keluarga Anda, misalnya siang nggak ketemu karena di kantor, malam Anda nggak duduk makan semeja sama mereka. Masing-masing punya kesibukan masing-masing gitu. Ya itu pilihan Anda ya. Atau Anda pilih pagi saya khusus bekerja, saya tidak mau masukkan makanan ke dalam usus saya supaya fokus saya, energi saya lebih banyak di pekerjaan daripada ke mencerna. Siang juga seperti itu, Anda fokusnya di makan malam. Jadi itu Anda pilihan Anda. Apakah Anda ingin menurunkan berat badan dengan cara makan sedikit-sedikit, kerja lebih banyak, aktivitas lebih banyak? Anda harus menahan lapar. Atau Anda pagi Anda nggak usah makan, siang makan sedikit, sore Anda makan banyak. Jadi jatah makan siang ditaruh ke sore, makannya banyak. Jadi Anda tidak seharian lapar. Dari pagi makan sedikit, siang sedikit, sore sedikit, malam makan nggak makan gitu. Itu pilihan. Kalau kita ikut hormon kortisol yang mulai dari pagi, mulai jam 4, jam 5 pagi, artinya kita tidak memasukkan makanan di situ, termasuk siang. Jadi mulai sore, mulai melatonin jam 2, jam 3 kita mulai naik, cahaya matahari mulai redup, mulai sore, di situ kita saatnya mau ngantuk dan tidur, disitulah Anda harus masukkan makanan. Karena di situ begitu kita masuk makanan, yang bekerja adalah nefrus vagus. Ini membuat jantung kita berdetak lebih tenang. Disitulah Anda dilemahkan, disitulah Anda mengantuk, disitulah Anda tidur. Mengikuti hormon kita. Kecuali kalau Anda mau nabrak-nabrak hormon. Makanya apa yang kita makan dan bagaimana kita mengatur makan, itu tergantung keinginan Anda untuk melakukan diet. Ingin sekedar berat badannya turun dan badannya jadi bagus, atau ingin mengikuti hormon yang bekerja di badan kita gitu, supaya kita sehat. Jadi pentingnya kita mengetahui tujuan kita untuk melakukan diet.